Hai Besti, ketemu sama aku lagi Dr. Tata di BTS, Beauty Trend and Style. Hari ini kita mau bahasin apa? Coba kita tanya sama manajer aku yang nggak guna-guna banget. Bahaya efek polusi pada kulit apa dong? Nah, nih makanya gue liatin muka dia akhir-akhir ini makin geseng aja ya muka lo ini. Mungkin kamu adalah salah satu yang terlibat polusi, ya kan? Jadi Besti ya, kita kan tahu polusi itu akhir-akhir ini polusi. Jadi banyak yang masuk rumah sakit dan sebagainya. Nah, kita hari ini mau bahas khusus untuk kulit, ya. Jadi sebenarnya kulit itu adalah organ pertama yang terdampak polusi karena kulit itu adalah organ yang melindungi tubuh kita sebelum polusi itu masuk ke organ-organ lainnya seperti paru-paru dan lain sebagainya. Jadi dia itu yang terdampak duluan, gitu. Nah, dampak polusi yang kalian mungkin nggak tahu yang pertama kali adalah iritasi kulit nih. Ini dimulai dari iritasi kulit ya. Jadi kayak mulai merah-merah kulitnya, terus gatel-gatel, udah mulai kering. Nah itu tuh biasanya salah satu dampak polusi. Di samping mungkin kalian juga ada polusi yang lain seperti mungkin karena deterjen, karena pembersih keramik yang ada di rumah dan pembersih lainnya lah ya. Dan selain itu ada juga mungkin kalian alergi terhadap kulit kosmetik, karena kosmetik itu juga termasuk salah satu bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan iritasi gitu ya. Jadi pertama kali itu dimulai dari iritasi dulu. Kemudian kalau iritasi itu berlanjut, nah itu akan menjadi namanya alergi. Nah alergi itu bisa kalian lihatin ini mulai rada bentol-bentol, terus mulai rada merahnya tuh jadi kayak ada panas-panasnya kayak gitu-gitu, dan diperparah dengan adanya misalnya kalian faktor stres, terus kan sekarang nih cuaca kan panas dingin kan, nah itu jadi memperparah nih, jadi awalnya cuma iritasi, lama-lama jadinya alergi gitu. Plus kalau misalnya kalian pakai kosmetiknya juga lama nggak dihapus-hapus, jadi awalnya iritasi, kalian pakai kosmetik lama lagi jadinya malah jadi alergi dan harus membutuhkan obat-obatan tertentu gitu. Itu dampak polusinya. Terus yang ketiga adalah jerawat. Jadi jerawat itu polusi itu bisa menyebabkan peningkatan produksi sebum. Jadi sebenarnya sebum itu adalah bahan alami yang ada di tubuh kita yang berfungsi untuk melindungi tubuh kulit wajah terutama supaya dia nggak gampang kering dan nggak gampang menua. Tapi kalau produksinya berlebihan nanti akan menimbulkan jerawat. Makanya kan pasti Besti tuh pada ini ya bingung ya, kok akhir-akhir ini gue jadi jerawatan padahal sebelumnya gue nggak pernah jerawatan sama sekali. Nah itu kemungkinan bisa gara-gara efek polusi juga. Nah terus kemudian yang keempat adalah terjadinya penuaan dini pada kulit kita, itu udah pasti ya. Biasanya kita mulai mengeluh kenapa sekarang nggak ada polusi, jadi ada kerutan-kerutan halus di bawah mata, terus kemudian kulitnya jadi gampang kering, terus kemudian jadi gampang keriput. Nah itu tuh karena ya efek polusinya terutama untuk kulit-kulit yang cenderung normal, cenderung kering itu berefeknya pada penuaan dini. Dan yang terakhir tuh bisa menyebabkan kanker kulit juga tuh. Gitu Besti efek-efek polusinya. Terus cara mengatasinya itu gimana dok tipsnya? Nah buat kalian yang terutama yang suka kemana-mana naik kendaraan umum atau naik motor ya, dilindungin lah terutama polusi, pakai masker lah, pakai lengan panjang kalau bisa, atau pakai topi supaya nggak terlalu banyak exposure polusi itu di kulit kita. Terus yang kalau bisa dilakukan di rumah adalah yang pertama adalah membersihkan muka secara teratur. Ya kan kalau kulit kalian yang udah mulai iritasi, mulai alergi atau mulai terkena penuaan dini, pakailah sabun-sabun cuci muka yang untuk kulit sensitif. Jadi jangan yang mengandung scrub dan sebagainya, pakailah itu yang cuci muka yang untuk kulit sensitif. Kemudian yang kedua adalah menggunakan tabir surya secara teratur, terutama SPF 35 ya, untuk dari jam 10 sampai jam 3 sore itu kalau bisa pakailah SPF yang 35. Terus kemudian konsumsi makanan bergizi. Jadi kalau misalnya tanggal tua jangan beli Indomie, belilah rujak aja atau gado-gado, mending ya pasti ya gitu, karena banyak gizinya dibandingkan cuman Indomie. Terus yang keempat adalah nah itu, jadi jangan suka nongkrong di warung-warung
terdekat di rumah Anda, bukan bioskop ya. Jadi jangan suka nongkrong di warung-warung terdekat di rumah Anda untuk menghirup asap rokok yang sebenarnya mendingan menghirup diffuser aja. Biar nggak jadi yubrik. Ya, nah kalau lu asap rokok lu jadi yubrik, jadi burik, iya kan? Jadi jangan ngirup asap rokok. Nah terus yang kelima adalah coba-cobalah perawatan. Ya, ini di Derma Pro ada perawatan yang khusus untuk menanggulangi polusi udara yang namanya MBS, Milky Baby Skin. Apa tuh Milky Baby Skin? Kalian lihat cek di Instagram Derma Pro penjelasan secara lengkapnya ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Hah? MBS itu berapa harganya? Spill nggak ya? Gitu. Jadi kalau kalian punya uang 10 juta ke Derma Pro buat perawatan ini masih bisa kembali 2,5 juta gitu. Jadi ya bisa buat belanja lah ya ini ya. Hah? 7 jutaan ya dok? 7,5 juta. Diskon nggak dok? Tapi kalau kalian mending seperti manajer aku, mendingan kalian beli aja set-set perawatan di Derma Pro, itu juga bagus ya, karena perawatan kita juga mengandung stem cell. Oke, jadi banyak sekali pilihan perawatan yang penting yaitu tadi ngelindungin sebisa mungkin. Pakailah masker segala macam, cuci muka, hindarin asap rokok, sama makan makanan yang bergizi. Oke? Sampai ketemu di episode berikutnya. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 좋은 친구 대체 뭐야